Halo Sobat Olahraga, selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua, Raftel Sport, tempatnya informasi sepak bola paling update, tajam, dan terpercaya. Sobat Raftel, malam kelabu baru saja menyelimuti langit sepak bola tanah air. Tangis haru dan air mata kekecewaan skuad Garuda akhirnya pecah di atas rumput hijau. Sebuah pemandangan yang pastinya menyayat hati kita semua para pecinta sepak bola Indonesia. Tim nasional Indonesia asuhan pelatih asal Inggris, John Hartman, harus menelan pil pahit yang teramat sangat. Perjalanan kita harus terhenti lebih awal, tersingkir secara menyakitkan di fase grup Piala AFF 2026. Laga pamungkas yang seharusnya menjadi pembuktian mental juara, laga hidup dan mati menghadapi tuan rumah Singapura, justru berakhir dengan skor anti klimaks, sama kuat 1-1. Hasil imbang ini bagaikan vonis mati yang secara matematis memupus harapan Garuda untuk melaju ke babak semifinal. Semua supporter bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada armada John Hartman? Mengapa tim yang bermain begitu Spartan harus tertahan oleh skuad The Lions di hadapan publik mereka sendiri? Tim redaksi Raftel Sport telah merangkum analisis mendalam mengenai tragedi di National Stadium ini. Terdapat 4 penyebab utama yang menjadi biang keladi tersingkirnya Indonesia di laga krusial menghadapi Singapura. Penasaran apa saja penyebabnya? Jangan skip video ini, siapkan teh hangat kalian, dan mari kita bedah tuntas ulasan Raftel Sport berikut ini. Penyebab pertama, dan mungkin yang paling membuat darah para penonton mendidih, adalah faktor pengadil lapangan. Ya, kepemimpinan wasit asal Oman, Halfan Al-Amouri, menjadi sorotan tajam dan meninggalkan catatan hitam di laga ini. Keputusan-keputusannya dinilai sangat berat sebelah dan secara langsung merugikan timnas Indonesia. Momen paling fatal dan memicu amarah terjadi ketika striker andalan kita, Mitchell Baker, melakukan penetrasi tajam ke dalam kotak penalti Singapura. Dalam kecepatan tinggi, Baker jelas-jelas dijatuhkan dengan tackle telat dari bek lawan di area terlarang. Jika kita melihat dari tayangan ulang atau replay dari berbagai angle kamera, kontak fisik itu sangat jelas dan mutlak merupakan pelanggaran. Namun, apa yang terjadi Sobat Raftel? Wasit Halfan Al-Amouri hanya berdiri mematung. Tidak ada peluit ditiup, dan ia sama sekali tak menunjuk titik putih. Sebuah keputusan yang merampok hak penalti skuad Garuda di momen yang sangat krusial. Tidak berhenti sampai di situ, sepanjang 90 menit jalannya pertandingan, sejumlah pelanggaran keras dari para pemain Singapura kepada penggawa timnas dibiarkan begitu saja. Pemain kita ditendang, didorong, bahkan ditarik bajunya. Namun peluit wasit seolah macet jika pelanggaran dilakukan oleh tim tuan rumah. Puncak dari komedi sang pengadil terjadi di babak kedua. Wasit Halfan melakukan pengecekan video assistant referee, VAR, untuk sebuah insiden pelanggaran keras. Sangat aneh dan tidak masuk akal, sewaktu mengecek layar VAR, wasit justru membatalkan kartu merah yang seharusnya pantas diberikan kepada pemain Singapura. Keputusan-keputusan ganjil dari sang pengadil ini tidak hanya merugikan secara skor, tetapi juga merusak mental dan ritme permainan skuad asuhan John Hartman. Memasuki poin kedua, mari kita beralih ke faktor teknis dari dalam tim kita sendiri. Lengahnya lini pertahanan timnas Indonesia menjadi harga mahal yang harus dibayar dengan tiket kepulangan lebih awal dari Piala AFF 2026. Sobat Raftel pasti ingat, asa jutaan rakyat Indonesia sempat membumbung tinggi ke angkasa ketika Garuda berhasil memecah kebuntuan dan unggul terlebih dahulu di babak kedua. Keunggulan ini seharusnya menjadi momentum untuk mendikte permainan. Namun, konsentrasi lini belakang kita seketika buyar setelah insiden drama keputusan aneh wasit yang membatalkan kartu merah untuk gelandang serang andalan Singapura, Song Ui-yang. Pembatalan kartu merah tersebut ternyata memberikan dampak psikologis yang luar biasa. Pemain Singapura mendapat suntikan moral karena terhindar dari kerugian bermain dengan 10 orang, sementara fokus punggawa Garuda justru terpecah karena rasa frustrasi terhadap keputusan wasit. Kelengahan inilah yang sukses dimanfaatkan oleh taktik serangan balik cepat Singapura. Berawal dari tekanan beruntun ke jantung pertahanan, kepanikan melanda area penalti kita. Pembersihan bola atau clearance yang tidak sempurna dari barisan bek menciptakan sebuah kemelut berbahaya tepat di depan gawang. Bola liar hasil sapuan yang tanggung itu pun langsung disambar dengan kejam oleh Ilhan Fandi. Tanpa pengawalan yang ketat,
Ilhan berhasil melepaskan tembakan yang merobek jala gawang Indonesia, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sebuah kelengahan yang berawal dari hilangnya fokus pasca drama wasit, namun berujung pada bencana fatal bagi mimpi juara Garuda. Faktor ketiga yang membuat kita gagal membungkam tuan rumah adalah masalah klasik yang tampaknya belum juga sembuh. Finishing atau penyelesaian akhir yang sangat kurang maksimal dari para barisan penyerang timnas Indonesia. Di level turnamen internasional sebesar Piala AFF, setiap peluang sekecil apapun adalah emas murni. Namun sayangnya, hal ini gagal dimaksimalkan oleh lini depan kita. Sorotan utama tertuju pada striker naturalisasi, Mitchell Bakker. Meski Bakker memiliki insting pergerakan tanpa bola yang baik, eksekusinya di depan gawang patut dievaluasi besar-besaran. Peluang paling membekas terjadi di awal-awal babak pertama. Timnas Indonesia yang langsung mengambil inisiatif serangan berhasil membongkar pertahanan Singapura. Mitchell Bakker berhasil lolos dari jebakan offside dan mendapati dirinya sudah berhadapan one-on-one secara bebas di depan gawang. Gawang sudah menganga lebar, kiper Singapura sudah salah langkah, namun apa daya tembakan Bakker justru melenceng atau gagal terkonversi menjadi gol. Jika peluang emas di menit awal itu menjadi gol, jalannya pertandingan pasti akan berubah 180 derajat. Tekanan akan sepenuhnya berpindah ke pundak Singapura, dan para pemain kita akan bermain dengan mentalitas yang jauh lebih lepas. Gagalnya konversi peluang emas ini membuat Singapura terus memiliki harapan, dan akhirnya menghukum kita dengan gol balasan di babak kedua. Dan penyebab keempat, sekaligus yang paling krusial dari kacamata taktis, adalah strategi monoton yang diterapkan oleh sang juru racik, John Hartman. Dalam sebuah laga do or die yang membutuhkan kecerdasan dan fleksibilitas taktik untuk membongkar pertahanan berlapis ala Singapura, Hartman justru tampil sangat miskin taktik. Sepanjang pertandingan, kita dipaksa melihat pemandangan yang membuat frustrasi. Timnas Indonesia seolah kehilangan kreativitas dari lini tengah, dan pelatih hanya menginstruksikan para pemain untuk memanfaatkan skema long ball alias bola-bola panjang langsung dari belakang ke depan. Tidak hanya itu, sayap-sayap kita terus-menerus melakukan spam crossing atau umpan silang lambung secara membabi buta ke dalam kotak penalti. Padahal, kita semua tahu secara postur tubuh, bek-bek tengah Singapura sangat kokoh di udara. Mengandalkan crossing lambung tanpa variasi sama saja dengan menyetor bola gratis ke pelukan bek atau kiper lawan. Taktik hantam kromo ini mudah sekali terbaca dan berhasil dinetralisir dengan mudah oleh skuad The Lions. Yang paling membuat publik sepak bola Indonesia geleng-geleng kepala adalah keputusan John Hartman dalam mengelola susunan pemain. Di bangku cadangan, timnas memiliki pemain-pemain kreatif dengan tipikal dribbler dan visi passing membelah pertahanan, seperti Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra. Pemain-pemain bertipe nomor 10 seperti inilah yang sejatinya sangat efektif untuk memancing bek lawan keluar dari sarangnya dan bermain bola-bola bawah dari kaki ke kaki. Namun ironisnya, pemain sekelas Egy dan Beckham justru terus disimpan di bangku cadangan. Hartman baru panik dan memasukkan mereka berdua di akhir-akhir babak kedua saat skor sudah imbang dan Singapura sudah memutuskan untuk menerapkan taktik parkir bus berlapis. Keterlambatan respons taktis inilah yang mengubur peluang kita untuk mencetak gol kemenangan. Nah, itu dia Sobat Raftel, 4 penyebab utama mengapa timnas Indonesia asuhan John Hartman harus menangis haru dan tersingkir secara menyakitkan di tangan Singapura dalam ajang Piala AFF 2026 kali ini. Mulai dari wasit Halfan Al-Amouri yang merusak jalannya laga, hilangnya fokus lini belakang, buruknya penyelesaian akhir dari Mitchell Bakker, hingga taktik monoton dan membosankan dari sang pelatih. Hasil ini tentu sangat mengecewakan, namun kita tidak boleh patah semangat. Ini harus menjadi bahan evaluasi total bagi PSSI, pelatih, dan para pemain agar tidak mengulangi kesalahan fatal yang sama di masa depan. Menurut Sobat Raftel sendiri, dari 4 penyebab di atas, manakah yang paling berakibat fatal bagi kegagalan timnas di Piala AFF 2026? Ataukah kalian punya pandangan lain mengenai kegagalan ini? Tulis pendapat dan analisis tajam kalian di kolom komentar di bawah, ya. Mari kita diskusi sehat demi kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton ulasan ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka dengan analisis ini, share video ini ke teman-teman pecinta bola lainnya, dan pastinya subscribe channel Raftel Sport, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update berita sepak bola terhangat lainnya. Tetap semangat dukung Garuda!
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.